Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, hari ini 30 Mei 2022, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang berjudul Menghayati Kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang harus selalu kita ingat, dan ini menjadi dasar dari semua cara kita berpikir. Jangan anggap ini hal sepele dan sudah terlalu usang untuk dibicarakan. Ini harus selalu kita ingat bahwa manusia adalah makhluk kekal. Dengan kita menghayati bahwa kita adalah makhluk kekal, hal ini membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Yang jelas, kita lebih serius berurusan dengan Allah. Dan ini yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan lain, apakah itu tumbuh-tumbuhan atau hewan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan dengan cara yang sangat khusus, unik, berbeda dari penciptaan Allah atas ciptaan yang lain. Sebab ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafas kepada manusia. Alkitab menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Allah menaruh yang namanya nismat hayim. Inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup, yang artinya tidak pernah mengalami kematian seperti makhluk lain. Memang, pada akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, sehingga mereka mengalami kematian secara fisik. Fisiknya atau raganya mati, tapi jiwa rohnya masih abadi, masih sadar. Kalau hewan, raganya mati, kesadarannya sudah hilang sama sekali. Tetapi manusia tidak demikian. Raganya atau fisiknya mati, dikubur, tetapi kesadarannya masih tidak hilang di dalam roh. Roh dan jiwanya itu kekal, abadi, ada, dan dalam kesadaran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan kamu takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa dan membuangnya ke dalam neraka." Maka hanya manusialah yang bisa mengalami 2 kali kematian. Ada kematian jasmani, tapi juga ada kematian kekal. Wahyu 20 ayat 14 mengatakan, "Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api." Tidak bermaksud menakut-nakuti atau mengancam. Jika kita bertobat karena takut atau karena ancaman, itu merupakan pertobatan yang tidak natural, bukan pertobatan yang baik atau berkualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan mau pertobatan kita merupakan pertobatan yang tulus, lahir dari kesadaran akan kebenaran, sikap hormat kepada Allah, takut akan Allah, hati yang sungguh mengasihi Allah, dan kerelaan yang tulus meninggalkan dosa. Kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya fisiknya yang mati, melainkan juga jiwa, rohnya juga terbuang ke dalam lautan api. Ini yang menakutkan, lebih menakutkan dari kematian fisik. Kalau hanya kematian jasmani, itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kecelakaan yang maha dahsyat. Kecelakaan yang lebih dahsyat atau maha dahsyat terkait dengan kehidupan manusia adalah ketika terpisah dari hadirat Allah. Dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, "Janganlah kamu takut
kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia, Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini peringatan yang harus benar-benar kita perhatikan. Kiranya kita selalu mengingat bahwa kita adalah makhluk kekal. Hal ini akan membuat kita berurusan dengan Tuhan lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Sebab kalau orang tidak sungguh-sungguh menghayati dirinya adalah makhluk kekal, apa yang dia lakukan? Jangan kita seperti mereka yang tidak memiliki pengertian, sehingga mereka sembarangan dalam hidup. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 32 Paulus mengatakan, "Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Artinya, kalau manusia hanya berhenti sampai di kematian, setelah itu tidak ada kesadaran, kita puas-puaskan saja apa yang bisa kita nikmati hari ini. Tetapi ternyata ada kebangkitan. Ini masalahnya. Maka seharusnya waktu hidup kita yang singkat ini kita gunakan untuk mempersiapkan diri guna kehidupan di balik kematian nanti, di kekekalan. Manusia yang sungguh-sungguh menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal pasti menjadi lebih mulia dalam perilakunya dibanding orang yang tidak menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tetaplah setia dalam pengiringan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.